Pemirsa, dari hiruk-pikuk dunia politik dan hukum, kita beralih ke dunia olahraga yang ternyata sama serunya. Kabar terbaru datang dari Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia. Tahun ini PP PBSI melakukan rekrutmen terbuka untuk pelatih pelatnas. Hasilnya setidaknya 3 pelatih senior tidak lagi melanjutkan kiprahnya bersama PBSI. Pro kontra pun terjadi. Mengapa? Berikut liputan jurnalis Metro TV Reda Pulpi bongkar pasang pelatih pelatnas PBSI. Jelang musim 2025 terjadi perubahan besar dalam struktur kepelatihan PBSI. Sederet nama-nama ternama yang sebelumnya menjadi pelatih dalam pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta Timur disebut-sebut akan hengkang akhir tahun ini. Salah satunya adalah Harry Ipe. Apa yang terjadi dalam tubuh PBSI dan siapa yang akan menggantikan mereka? Ikuti penelusuran kami. PBSI tahun ini membuat gebrakan baru dengan melakukan rekrutmen terbuka bagi pelatih pelatnas pada awal Desember lalu. Rekrutmen ini terbuka bagi siapa saja, termasuk pelatih yang sebelumnya pernah menjabat di pelatnas PBSI. Hasilnya diumumkan pada pertengahan Desember ini. 3 pelatih senior yakni Heri Iman Pernadi, Irwansyah, dan Aryono Miranat resmi hengkang tak melanjutkan kiprahnya. Padahal Harry Ipe yang berjuluk Coach Naga Api sempat mendaftar namun ternyata tak lolos. Ya ini kan kita dalam arti kita penyegaran lah, semua sama. Kadang saya juga daftar kuliah kan nggak terima, ya sudah mau diapain gitu. Makanya sudah ini pasti ada pro kontra gitu. Kita ingin yang lebih baik lagi nanti untuk kedepannya. Apakah dengan kemarin misalkan saya nggak ganti semua pelatihnya akan dengan sama prestasi kayak kemarin? Pasti kan kita ingin sesuatu yang berbeda. Kalau nggak suka kenapa semua bertanya, pasti akan bertanya juga gitu loh. Toh yang terakhir kemarin juga Pak Heri Ipe juga kan di mix double juga gitu loh. Maksudnya saya nggak mau juga yang sudah-sudah lah, yang ke belakang sudah, kita lihat ke depannya. Kalau sekarang juga bilang masalah prestasi dalam setahun ini mix double aja gitu. Tapi kan kita nggak mau melihat ke belakang terus. Inilah yang terbaik saya bilang. Hasil asesmen, hasil interview, apa semuanya. Ya ini adanya. Pemirsa, kami sudah menghubungi Harry Ipe melalui pesan singkat untuk meminta konfirmasi terkait dirinya yang tidak lagi menjadi pelatih pelatnas PBSI pada musim 2025. Namun Harry Ipe tidak berkenan untuk kami wawancara. Sementara informasi yang beredar akhir-akhir ini bahwa Harry Ipe ini sempat dihubungi untuk melatih tim bulu tangkis Malaysia. Dan ketika kami minta konfirmasi, lagi-lagi Harry Ipe hanya menjawab belum bisa mengkonfirmasi secara resmi apakah berita tersebut benar atau tidak. Publik gempar bukan hanya karena 3 pelatih senior pelatnas yang tiba-tiba keluar di akhir 2024. Namun juga karena Mulyo Handoyo didapuk menjadi kepala pelatih yang notabene merupakan mantan pelatih Taufik Hidayat saat masih menjadi atlet. Namun Taufik dengan tegas menepis isu diangkatnya Mulyo Handoyo adalah karena dirinya yang tengah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum 1 PBSI sekaligus Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga. Karena kita juga banyak orang-orang yang dekat nantinya ini nitip, itu nitip, mungkin ke ketua juga, mungkin ke yang lain-lain juga. Akhirnya kita buka aja. Oh, berarti dengan adanya rekrutmen secara terbuka ini bisa dipastikan 100% memang tidak ada soal titip-menitip tadi ya? Enggak. Karena saya nggak mau juga gitu loh. Saya nggak mau, makanya itu boleh dicek, boleh ditanya juga ke pelatih-pelatih yang ada sekarang. Sistemnya rekrutmen kemarin, asesmennya seperti apa, silakan aja. Selain Harry Ipe, 2 teman sejawat lainnya yang resmi tak lagi melatih di pelatnas 2025, Irwansyah dan Aryono Miranat. Irwansyah mengonfirmasi dirinya menerima tawaran dari India meski ada nada kecewa terlontar sebab dirinya tak dikirim ke China Master dan kejuaraan final Super Series tanpa konfirmasi. Sementara Aryono Miranat memilih kembali melatih klub dibanding melanjutkan karirnya di pelatnas. Mulyo Handoyo, kepala pelatih pelatnas yang baru, memilih fokus untuk regenerasi dan persiapan Olimpiade 2028. Iya, jujur aja lah, kalau saya ini kan baru mulai lagi, jadi saya berharap terutama nih para pemain kita mesti harus lebih disiplin, mempunyai tanggung jawab.
mempunyai cara berpikir yang profesional. Pasti kan kita ini kan targetnya untuk 2028, tapi dalam menjelang 2028 kita kan perlu proses semuanya. Apalagi kalau kemarin saya ditugaskan untuk melihat di final motor itu ya, kita sedikit agak ketinggalan, makanya kita mesti harus paling enggak untuk regenerasi ini harus dipercepat untuk percepatan atau akselerasi untuk mengejar ketinggalan kita untuk ke depan. Kini Pelatnas PBSI resmi diasuh 10 kepala dan asisten pelatih utama serta 10 kepala dan asisten pelatih pratama. Bersiap menyongsong kalender badminton BWF 2025 dengan sederet turnamen bergengsi yang akan dimulai dari Malaysia Open. Perubahan struktur kepelatihan dalam dunia olahraga di Indonesia sebenarnya merupakan hal yang biasa. Tapi yang jelas siapapun pelatihnya harus mampu mencetak bintang-bintang unggulan dalam dunia olahraga Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Kamila, warna-warni aurora menghiasi langit Tiongkok, dan informasi ini kami pilih sebagai top picture sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Top News untuk malam hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas saya Fitri Megantara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.